به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat baik ini kita berbanyak syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat turunnya hujan sebagai waktu yang saja untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita di saat turun hujan benar-benar doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu berbanyak berdoa di musim hujan. Sering-sering berdoa di musim hujan. Kalau ada di antara kita susah bangun malam untuk bisa mendapat waktu saja, maka musim hujan adalah kesempatan mudah buat kita untuk banyak berdoa. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan, Allah mencurahkan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahmatullah, kemarin kita diingatkan dengan salah satu peristiwa penting, yaitu Isra Mi'raj. Nah, kemarin ketika Isra Mi'raj, ternyata sebagian umat Islam banyak merenungkan Isra Mi'raj, tapi lebih baik lagi yang kemudian rekreasi. Isra Mi'raj itu kesempatan untuk rekreasi. Di Batu sampai macet-macet luar biasa. Salon penuh. Maka bagi kita semua penting untuk merenungkan tentang Isra Mi'raj. Apa faedah-faedah penting dari peristiwa Isra Mi'raj? Jamaah rahimahullah, ada beberapa hikmah Isra Mi'raj. Yang pertama, merenungkan kemahakuasaan Allah. Mahakuasaan Allah. Yang kedua tentang ujian keimanan. Yang ketiga tentang pentingnya sholat, dan yang kelima adalah Masjidil Aqsa. Ini 4 perkara dari hikmah Isra Mi'raj yang harus kita renungkan dan menjadi pelajaran penting bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya 1.500 km.
Kalau ditempuh dengan unta kira-kira 40-an, jadi 1.500 km itu kalau ditempuh dengan unta 40. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasulullah SAW hanya sesaat saja. Bayangkan waktu itu 1.500 km. Kalau sini Surabaya itu 100 km. Ini 1.500 km. Tetapi begitulah maha kuasanya Allah, maha besarnya Allah, yang Allah pemilik langit dan bumi. Sangat-sangat mudah bagi Allah memperjalankan seorang hambanya di bumi milik Allah dengan sekejap. Begitu pula ketika Allah memi'rajkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sekejap sampai di Sidratul Muntaha. Maka ketika ada Isra Mi'raj yang dikatakan adalah betapa Allah kuasa, betapa Allah mudah, betapa Allah penggenggam langit dan bumi, betapa Allah menguasai seluruh jagat raya, betapa Allah pemilik alam semesta. Semua dalam kekuasaan Allah, dan bagi Allah mudah mengatur seluruh alam semesta. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang hamba Allah tidak boleh kita kemudian merasa sombong dengan harta kekayaan yang kita miliki, merasa tidak butuh dengan Allah, dengan dunia yang kita miliki, lalu meremehkan Allah dan kemudian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekaya-kayanya kita, sebanyak apapun harta kita, itu demi Allah sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu rahimahullah, kalau ada di antara kita misalnya punya tanah dengan rumah semewah itu, mungkin luas tanahnya 10-20 hektar misalnya, dengan rumah mewah, ya, mungkin ada kolam renangnya, mungkin ruang tamunya yang sangat mahal, atau tempat tidurnya yang sangat luas gitu. Demi Allah itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu rahimahullah, ini gambarnya masih tiga. Nah, ini luasnya berapa Bapak Ibu sini? Ada 400 meter? Tidak ada ya? Tapi yang di Oma sama ini bukti. Boleh? Punya rumah besar banget kita. Besar, kalau kita punya rumah ukuran 400 itu besar. Bukannya besar. Tapi kemudian Bapak Ibu,
Ini tidak besar. Tapi kalau kemudian kita lihat peta gaul 400 meter itu nggak kelihatan. Masjid Al-Qur'an nggak kelihatan. Ya. Misalnya apa itu? Ada sekali luasnya segitu. Kalau dilihat peta Jawa Timur nggak kelihatan. Ya. Kecil banget. Nggak lebih kecil daripada debu. Dilihat dari Jawa Timur. Apalagi juga dari Indonesia. Gila. Nggak ada yang bisa sombongkan. Nggak ada yang bisa kemudian kita sombongkan walaupun kita misalnya punya sekali. Ya. Kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau juga dari seluruh muka bumi. Ya. Kalau ada punya rumah 10 hektar, nggak kelihatan sama lain. Nggak nampak, sedikit pun nggak nampak. Apalagi dalam Allah, jika kita lihat, ya, analisa bumi yang cuma segitu, rumah kita di mana? Nggak. Mobil kita yang mewah, nggak kelihatan. Sawah kita yang luas, nggak kelihatan. Ya. Maka ini menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang luar biasa. Ini baru satu galaksi. Lebih jauh lagi, ya kan? Alam semesta. Penjenengan ada jiwa, tapi nggak kelihatan. Ya. Maka inilah maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah, Tuhan semesta alam, ya, yang menguasai seluruh jagat raya dengan teratur. Dan kalau kita punya rumah, itu hanya tidak ada sebesar debu yang bisa nampak. Maka jamaah Allah, ini pentingnya menghadirkan kebesaran Allah di dalam jiwa kita. Ya Allah, betapa luar biasa Engkau memperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kuasanya Engkau memperjalankan Nabi dalam waktu sekejap. Karena kalau Allah itu sangat mudah, sangat mudah. Jauh Allah, maka sekali lagi jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Jadi kalau hari ini kita punya rumah bagus, rumah mewah, tanah luas, ya, seluas apapun demi Allah itu sangat-sangat kecil. Ini sangat-sangat kecil. Ya. Ini yang pertama bagi orang. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah tentang ujian keimanan. Ketika itu Bapak Ibu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai di Isra diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu beliau menyampaikan kepada para sahabatnya dan orang-orang di Mekah mendengar kisah yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ kemudian banyak kontroversi. Mayoritas orang-orang kafir Quraisy mengatakan Nabi berdusta, Nabi berbohong, Nabi membuat. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika
ditanya oleh orang-orang kafir ketika itu, beliau bisa membuktikan bahwa beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau bisa ceritakan siapa kafilah-kafilah dagang yang sedang melakukan perjalanan dagang mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Beliau bisa ceritakan detail tentang kondisi Masjidil Aqsa. Dan itu betul semua. Dan umat Islam ketika itu juga diuji keimanannya dengan sesuatu yang tidak masuk akal, dengan perkara yang tidak logis, dengan peristiwa yang mustahil terjadi, diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ujian keimanan itu dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika salah seorang kafir Quraisy datang kepada Abu Bakar berharap Abu Bakar meragukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap Abu Bakar kemudian meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap Abu Bakar tidak percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata beliau? Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sesuatu yang lebih daripada yang beliau ceritakan, pasti kami akan percaya. Pasti kami akan percaya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ini ujian keimanan, keyakinan, dan kita semua sama dalam hidup kita senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah iman kita sungguh-sungguh ataukah hanya lisan? Apakah iman kita itu asli ataukah palsu? Dan ujian itu luar biasa banget. Bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang bernama Ar-Rajjal bin Ulfah yang kemudian sahabat Nabi meninggal dalam kondisi buta. Bayangkan, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafalkan Al-Quran. Ketika Ar-Rajjal bin Ulfah dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menemui Musailamah Al-Kadzdzab agar Musailamah Al-Kadzdzab bertobat dari klaimnya sebagai seorang nabi palsu, agar Musailamah menyadari kesalahannya, agar Musailamah kembali kepada agama Islam yang benar. Ketika Ar-Rajjal bin Ulfah dikirim kepada Musailamah, ternyata Ar-Rajjal bin Ulfah tergoda dengan harta, tergoda dengan dunia, dia malah kemudian membelot menjadi pendukungnya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Dan inilah seseorang yang Nabi katakan, kata para ulama, ketika Nabi berada di antara sahabat mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada seorang laki-laki yang dirahamnya di dalam neraka lebih besar dari Uhud. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih
beliau berkumpul dengan para sahabat, berkumpul dengan sahabat-sahabat beliau, lalu menyampaikan, sesungguhnya di antara kalian ada seorang laki-laki yang dirhamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Para sahabat ketika itu, Bapak Ibu rahimahullah, mengkhawatirkan dirinya menjadi orang yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut nama, tidak menyebut seseorang secara khusus. Beliau hanya mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada seorang laki-laki yang dirhamnya di dalam neraka lebih besar dari gunung. Dan inilah orangnya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, jaga iman itu menjadi sangat penting. Karena iman itu terkadang naik dan turun. Iman itu bisa naik, bisa turun. Itu iman, Bapak Ibu rahimahullah. Dan iman itu bisa naik, naiknya karena amal taat, iman turun karena maksiat. Maka jangan sampai iman kita tergoda dengan dunia, silo dengan harta benda, jatuh karena godaan hawa nafsu, maksiat, naudzubillah dari. Bapak Ibu rahimahullah, godaan apapun, harta, tahta, sesuatu wanita, ya, bisa menimpa semua orang, bisa menimpa semua orang. Godaan wanita tidak hanya menimpa remaja-remaja. Godaan wanita bisa menimpa orang tua, orang lanjut usia, bisa menimpa siapa saja. Maka berhati-hati. Dan salah satunya adalah hendaknya kita memohon kepada Allah dengan satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agama ini. Jadi mohon keteguhan iman, kokohan iman. Atau doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di samping kita terus menjaga istiqomah kita dalam ketaatan dan berusaha sungguh-sungguh menjauhi kemaksiatan, maka penting berikutnya adalah memohon kepada Allah agar iman kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, Bapak Ibu, adalah tentang perintah sholat. Di antara semua ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya, seluruh ibadah-ibadah itu Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Hanya sholat satu-satunya ibadah yang Allah langsung panggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir. Sholat itu satu-satunya ibadah yang langsung Allah menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara. Inilah istimewanya ibadah sholat. Karena itu Bapak Ibu rahimahullah, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Apa bedanya? Kalau kita mengatakan sholat itu penting, artinya kita akan bersungguh-sungguh menegakkan sholat sesempurna mungkin. Tapi kalau mengatakan yang penting sholat, berarti sekedar sholat, sekedar gugur kewajiban,
sekedar melaksanakan. Maka jadikan sholat itu penting. Dan Nabi SAW itu apabila ada perkara yang menyusahkan Nabi SAW, beliau mendirikan sholat karena penting. Ya. Maka jamaah Allah, jangan pernah merasa sholat itu beban, karena hakikatnya sholatlah yang meringankan beban. Jadi kalau lagi ada masalah, ada problem, ada persoalan, ada kesulitan, sholat. Jadi sholat itu bukan beban, tapi yang meringankan beban hidup kita. Karena itu penting. Ya. Maka perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidup. Orang yang sedang membetulkan sholatnya sebenarnya sedang membetulkan seluruh hidupnya. Jika kau ingin memperbaiki hidupmu, maka dimulailah dari memperbaiki sholat. Jadi kalau hidup kita ingin baik, mulai dari sholat kita. Kalau rumah tangga kita ada masalah, perbaiki dari sholat. Kalau urusan ekonomi ada persoalan, perbaiki dari sholat. Ya. Ini sholat akhirnya menjadi kunci kebaikan. Sekarang kita itu bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Sholat itu penting. Karena hari ini banyak orang yang mereka meremehkan sholat. Ya. Bahkan penelitian terakhir hanya sedikit umat Islam yang sholat. Ya. Begitu pentingnya sholat sampai Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sholat bersabar sebagai penolong, Maka Bapak Ibu rahimahullah, ketika ada panggilan sholat, segeralah datang. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, jika ada kita telepon seseorang lalu tidak dijawab, pernah kita telepon orang berkali-kali tidak dijawab, tidak diangkat. Bayangkan ketika kamu mengabaikan panggilan Allah untuk sholat, padahal panggilan itu adalah panggilan sayang dari Allah Sang Pencipta alam semesta. Dibayangkan kita ditelepon, orang tidak ngangkat, orangnya jengkel, orangnya mungkin suudon, orang itu mengatakan dia meremehkan saya. Begitu pula panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bawa itu kalau dipanggil bos, buru-buru nyamperin. Dipanggil azan, buru-buru nyamperin. Orang kalau beralasan segera datang, nggak mungkin menunda-nunda, nggak mungkin dia lambat-lambatkan, nggak mungkin dia remehkan, pasti dia akan segera datang. Ya. Maka dipanggil Allah itu jauh lebih penting. Ya. Dan azan itu panggilan Allah, bukan panggilan muadzin. Ya. Jadi azan itu panggilan Allah, bukan panggilan muadzin. Maka bersegeralah menuju masjid. Ya. Karena dalam hidup kita Bapak Ibu hanya ada 3 panggilan. 1 panggilan azan, 2 panggilan keluarga haji, 3 panggilan kematian. Dan 3 panggil azan, panggil umroh haji, panggil kematian. Maka biasa kita segera datang ketika ada panggilan azan. Bapak Ibu rahimahullah, banyak orang minta didoakan agar bisa dipanggil ke tanah suci, tapi akhirnya
hanya panggilan azan saja sering dilalaikan. Orang itu kalau ziarah haji intinya pengen didoakan agar bisa haji, agar didoakan segera dipanggil untuk ibadah haji. Tapi anehnya dipanggil azan tidak segera datang. Ya. Maka Bapak Ibu Allah sekali sholat itu penting. Maka salah satu kewajiban orang tua kepada anak adalah menasehati, mengingatkan anaknya agar senantiasa menjaga sholat. Sholatlah nak, sehebat apapun kamu kalau tidak sholat kamu tidaklah berarti apa-apa. Walaupun anak kita dokter, kalau nggak sholat nggak ada gunanya dokter. Walaupun jadi direktur, kalau nggak sholat nggak ada gunanya jabatan direktur. Walaupun punya uang triliunan, kalau tidak sholat tidak ada gunanya uang triliunan. Ya. Karena itu Bapak Ibu penting kita ajarkan anak-anak kita ya, agar senantiasa menjaga sholat. Karena sekali lagi bukan yang penting sholat, tetapi sholat itu penting. Ya. Maka kerja keras boleh, ya, tapi sholat itu prioritas. Boleh kerja keras, tapi sholat itu prioritas. Karena sholat dalam agama kita itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Amri al-Islam wa a'udhu as-sholat. Inti pokok segala perkara dalam Islam adalah dan tiangnya adalah sholat. Jadi kalau bangunan itu kalau tiangnya roboh, tiangnya rapuh, roboh bangunan itu. Maka sampai Nabi mengatakan, barang siapa menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, dia merobohkan agama. Ini pentingnya sholat. Nah, jawab rahimahullah. Jadi hidup itu kalau ingin sukses dunia akhirat, ingin bahagia, harus dengan sholat, ya, harus biasa menjaga sholat. Malu sama Allah itu kalau kerja giat tapi sholatnya orang itu malu sama Allah, ya. Maka segera sholat. Ketika datang panggilan segera sholat. Bahkan ada yang menyampaikan, orang itu kalau datang setelah dipanggil itu sesungguhnya bukan tipe orang baik. Orang baik itu mestinya sebelum dipanggil sudah datang. Artinya sebelum azan mestinya sudah datang. Bukan nunggu azan lalu datang. Itu orang baik. Jamaah Rasulullah dan sholat kita hanya 5 kali. Bayangkan dulu 50 kali lalu diringankan jadi 5 kali. 5 kali pun masih banyak yang meninggalkannya, apalagi 50 kali. Ya, ini pentingnya menjaga sholat kita yang hanya 5 kali sehari, tidak sampai 50 kali. Ya. Dan sekarang kita Allah, inilah ibadah yang paling penting bagi kita seorang muslim. Ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu adalah yang keempat, soal Masjidil Aqsa. Di dalam hadis Nabi disebutkan tentang 3 masjid suci. Masjid apa itu? Masjidil Haram. Kedua, Masjid Nabawi. Ketiga, Masjidil Aqsa. Ini 3 masjid suci. Dan ini masjid milik umat Islam sedunia. Termasuk Masjidil Aqsa bukan hanya milik Palestina.
ini milik umat Islam sedunia. Maka kita umat Islam harus peduli kepada Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Dan hari ini kondisi sudah mulai membaik, ya, dengan gencatan senjata. Tapi jangan heran Bapak Ibu, banyak orang memperkirakan kebiasaan Israel itu selalu mengkhianati perjanjian. Jadi jangan heran kalau nanti tiba-tiba Israel melanggar perjanjian. Sudah tabiatnya Yahudi begitu, sudah tabiatnya Israel kelak seperti itu. Maka kemarin ketika barusan ada gencatan senjata, orang-orang Palestina sudah mau pulang ditembaki. Udah bisa diperkirakan. Nah, ini pentingnya kita peduli kepada Palestina. Karena Bapak Ibu Allah, sesungguhnya ini adalah negerinya Palestina. Dulu tahun 16, orang Yahudi itu datang ke Palestina setelah diusir dari seluruh bumi. Tidak ada yang mau menampung, tidak ada yang mau nuruti, tidak ada bantu. Hanya Palestina yang mau membantu orang-orang Yahudi terusir untuk tinggal di beberapa tempat di Palestina tahun 16. Jadi mereka lupa tahun 16 ini. Tapi kemudian berjalan tahun, mereka kemudian menguasai tanah Palestina. Jadi yang putih-putih itu tahun 46 itu mulai Israel menjarah menguasai beberapa tanah milik Palestina, ya, menjarah tahun 46. Lalu tahun 47 menjarahnya lebih banyak lagi. Itu jahatnya Israel Yahudi, itu terlaknatnya Yahudi Israel. Ya Allah pernah kutuk menjadi kerang. Ini Israel bayang habis tanahnya Palestina. Lalu tahun 67 Palestina hanya tinggal secuil. Nah, udah bilang dari Yahudi terlaknat. Dan tahun 2010 semakin sedikit wilayah Palestina. Ya. Ini kondisinya Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita di Daun, kita punya tanah sawah, ya. Kalau boleh norok berenang, kira-kira apa yang dilakukan? Bacoan, goro-goro tanah, dengan apa? Sakilan itu bacoan. Itu bukan tanah sakilan, negara. Ya. Maka disitulah kemudian umat Islam Palestina membela diri. Pengen mengambil kembali haknya yang dirampas oleh Yahudi, yang dijarah oleh Israel terlaknat. Tapi sayangnya ada beberapa umat Islam yang kemudian menyalah-nyalahkan Palestina, mengatakan Palestina itu teroris. Padahal sesungguhnya penjajahnya adalah Israel. Penjajahnya itu Israel. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini penting pengetahuan buat kita umat Islam. Sesungguhnya Israel Yahudi itu mendatang di Palestina
yang mereka awalnya nurut setelah usir dari banyak negara di dunia, dan hanya Palestina satu-satunya negara yang bersedia membantu untuk tinggal di beberapa tempat. Tapi kemudian jahatnya Yahudi Israel menjarah, rumah-rumah dirobohkan, dijarah oleh mereka-mereka ini. Nauzubillah min dzalik. Sampai Allah ada karikatur dari gambarannya, anjing-anjing Yahudi awalnya tidur di lantai, orang Palestina tidur di atas tempat tahun 46. Lalu tahun 47 Israel, anjing Israel naik ke atas tempat, bikin negara di atas tanah Palestina. Bikin negara di atas negara Palestina. Dan ini didukung oleh Amerika, Inggris. Lalu tahun 67 anjing ini kakinya jejak orang Palestina. Kurang ajar ya, kurang ajar ini. Ya, wes ditutupi di isor, munggah, jejak tuan rumahnya. Ini kurang ajarnya. Dan tahun 2000 orang Palestina disuruh tidur di bawah. Tempat tidurnya ditempati oleh anjing Yahudi. Maka ini penting teman-teman bagi kita agar kita paham sejarahnya, agar kita paham kondisi orang-orang Palestina, dan mereka adalah saudara kita. Ya, Bapak Ibu, mereka adalah sesama Muslim saudara kita. Ya, yang sekarang semuanya dihancurkan, diratakan dengan tanah. Ya. Dan kemarin Bapak Ibu rahimahullah, ketika saya ketemu dengan saya ke Banyuwangi, saya ketemu salah seorang pengurus pengajian di sana. Saya lihat di videonya itu foto di depan Masjidil Aqsa. Saya tanya, dari itu kok betul? Dan dia sekarang apa ini? Ketika umroh, salah satu tujuannya itu adalah ke Masjidil Aqsa. Jadi umroh itu ada yang ke Turki, Mesir, ke Yordan, ada yang ke Masjidil. Jadi sekarang apa ini? Ketika ingin masuk Masjidil Aqsa, dicek semua paspor. Yang periksa siapa? Anjing Yahudi. Anjing Yahudi yang periksa. Kayak gitu. Jika punya masjid, ya, sing periksa sopo sekolah masuk masjid Kristen, gitu ya. Israel yang meriksa orang masuk masjid dalam periksa. Kata beliau, kayak jenenge Muhammad, Ahmad, jangan harap bisa masuk. Jangan harap bisa masuk. Dan dia berbohong-bohongan Pak cerita. Ada teman saya satu rombongan, namanya Ahmad. Pasti gak bisa, beneran gak bisa masuk. Jadi maksudnya dari Yordan. Tidak hanya itu Pak. Diceritakan kalau sebelum berangkat bisa kan Pak? Kalau ingin bisa masuk, seluruh media sosial, Facebook, Instagram, dan lain-lain, postingan tentang Palestina 10 tahun ke belakang harus dihapus. Kalau tidak dihapus pasti ketahuan, nggak boleh. Baik, sampai dicek Facebooknya, Instagramnya, dicek semua. Ketahuan 10 tahun ke belakang pernah posting bela Palestina, pasti nggak bisa masuk. Jadi sebelum berangkat dia hapus semua 10 tahun ini. Postingan hapus semua. Instagram, Facebook semua dihapus semua. Yang ketiga kata beliau,
yang boleh masuk di sana itu hanya orang-orang lansia. Anak-anak muda tidak boleh masuk. Nah, itu sulitnya masuk Masjid Al-Aqsa di Palestina. Untuk sholat susah, untuk masuk jamaah susah. Kita ini yang Masjid kita bebas masuk, orang malah malas. Beliau nangis kan, ya Allah. Ketika saya nangis kan, ya Allah, di sini susahnya masuk masjid. Banyak orang pengen masuk masjid, susah. Di Indonesia masjid terbuka lebar, nggak ada yang. Bahkan kalau pengajian dikasih panganan ya nggak gelem. Contoh, bisa gitunya. Ya. Maka Bapak Ibu, mari kita hidupkan masjid kita, ya. Anak-anak kita ajak agar ya ini masa depan masjid kita itu bukan kita tapi anak-anak kita. Ya. Mudah-mudahan sedikit manfaat bagi kita semua. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.